Ya, selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa harapan. Musik merupakan nilai-nilai suara yang memiliki nilai yang tinggi. Di situ ada tangga nada yang beraturan. Tangga nada yang beraturan itu ada keteraturan. Keteraturan ada yang mengatur. Ada yang mengatur terlihat oleh fisik kita. Yang didengarkan ini namanya gambang. Mungkin ada gambang Sunda, ada gambang Jawa, ada gambang Bali. Biasanya gambang itu sesuatu yang membuat sangat indah dalam pagelaran wayang golek. Mungkin wayang kulit atau wayang Bali. Rangkaian tangga nadanya itu cukup membuat keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan kita. Dari rangkaian tangga nada yang teratur itu melahirkan brand, sesuatu yang teringat dalam pikiran kita. Sehingga kalau dengar ini pasti orang bilang Bali. Padahal bukan hanya Bali, Sunda juga memiliki. Cuman bedanya adalah orang Bali itu secara konsisten, gambang itu dia tabuh dalam setiap waktu. Bahkan kalau di tempat-tempat wisata, di hotel-hotel di Bali, pasti dalam setiap pagi sampai sore orang menabuh gambang secara teratur. Kalau di Sunda barangkali agak jarang yang menabuh gambang seperti ini. Paling hanya untuk pada kegiatan wayang golek saja. Nah, saya termasuk orang yang mencoba memaknai bunyi suara gambang itu bukan hanya sekedar bunyi pagelaran, tetapi bunyi nilai-nilai spirit yang secara teratur bisa disajikan. Di rumah saya itu biasanya seminggu 3 kali. Setiap hari Senin, Rabu, sama hari Sabtu. Tujuannya adalah menginteraksikan diri kita, suara musik yang kita dengar, kemudian juga alam yang kita rasa dalam setiap saat. Ada pohon, ada angin, ada matahari yang akan terbit, ada suara burung yang terus berkicau sejak pagi tadi, sejak dini hari. Sebuah keteraturan itu membentuk pikiran manusia, dan pikiran manusia yang seperti itu lahir kebahagiaan. Sehingga ketika sudah memahami kebahagiaan dalam hal yang sederhana seperti ini, maka di pikiran kita akan lepas jiwa-jiwa serakah, jiwa yang ingin menguasai dan memiliki banyak hal di dunia ini. Padahal kepemilikan terhadap banyak hal itu juga cukup membuat kita menjadi menderita. Bahkan kalau saya ngomong, kita mengetahui sesuatu terlalu banyak juga bikin kita menderita. Bayangin misalnya ketika kita menginjak tanah, kita paham di tanah itu ada berbagai unsur, ada bakteri, ada virus, segala macam, ada mikroorganisme yang ada di dalamnya. Bisa jadi kita nggak berani melepaskan kaki kita tanpa alas untuk menginjak tanah. Sehingga dalam prinsip-prinsip hidup saya, memahami sesuatu yang sedikit tapi bermakna jauh lebih bermanfaat daripada banyak segala hal tapi tidak bermakna. Satu hal kita laksanakan jauh lebih mulia daripada banyak hal hanya kita bicarakan. Inilah barangkali yang melatar belakangi saya hari ini. Lebih banyak sudahlah melakukan hal-hal yang kecil, tapi punya makna minimal buat satu orang, dibandingkan melakukan sesuatu yang besar tetapi menimbulkan kerusakan bagi banyak orang. Inilah barangkali hal yang dibuat seperti meletakkan bunga-bunga ini bergantung, tersusun, itu membuat pandangan mata kita menjadi sangat nyaman.
Dan pada akhirnya apa yang kita perbuat bukan hanya buat diri kita, tetapi banyak orang. Dan kita ini kadang-kadang meletakkan sesuatu kebencian dan tuduhan bagi sebuah tradisi yang ada di kampung kita. Kalau bikin kotak ini Bali, pertanyaannya emang kalau bikin kotak ini Bali terus masalahnya apa? Kan pasti ada maknanya. Tapi misalnya kalau kita, nah, tetapi orang tidak mengatakan saya pakai topi itu barat. Karena topi kan tradisi dari barat. Orang tidak mengatakan saya pakai kaos itu barat. Tapi yang diomongin kotak Bali. Ini hanya persoalan tradisi atau kebudayaan. Orang barat punya budaya pakai topi, orang barat punya budaya pakai t-shirt, orang barat punya budaya pakai training. Orang barat memulai budaya pakai sepatu. Dan itu kebudayaan. Nah, kalau kebudayaan mereka itu bermanfaat dan kita belum punya kreasi untuk membangun kebudayaan baru, yang ada soal yang tidak boleh dirubah itu kan prinsip hidupnya. Nah, saya barangkali orang ya kalau berolahraga saya pakai training. Saya nggak mungkin berolahraga pakai celana pangsi. Saya pakai kaos. Saya kan nggak mungkin olahraga pakai baju pangsi. Saya pakai topi juga. Saya juga pakai ikat. Dalam seni itu tidak ada karya seni jelek, tidak ada. Semua karya seni itu bagus. Nah, tinggal persoalannya ada yang nyeni atau ada yang tidak nyeni, itu aja. Nah, jadi bukan karya seni itu bukan bagus, jelek, tidak ada. Karya seni itu nyeni apa tidak nyeni. Nah, nyeni dan tidak nyeni itu tergantung orang yang menilai, orang yang memandang, sikapnya subjektif. Gitu. Sehingga banyak karya seni yang harganya ratusan miliar. Secara umum, ngapain sih orang beli lukisan ini ratusan miliar? Emang bagusnya apa? Gitu kan? Ya, yang bisa menilai adalah orang yang memahaminya. Dan itu penilaiannya dari hati. Kalau kata hatinya sudah mengatakan bagus, ya gimana kita ngurusin hatinya orang lain? Makanya hati orang lain nggak usah diurus. Orang kita nggak tahu isi hati dia. Kita ngurus, kita menilai isi hatinya.